Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktavia dengan NIM 22251900079 dari kelas 6A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran micro teaching pada materi fungsi kelas 10. Selamat menyaksikan. Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 10, apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ya, baik. Walaupun situasi pandemi seperti sekarang ini, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar menimba ilmu, walaupun pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Selain itu, kita juga tetap menjaga kesehatan dengan makan tepat waktu dan berolahraga. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu fungsi. Nah, tujuan kita untuk mempelajari materi fungsi yaitu peserta didik mengenal konsep relasi, fungsi, dan fungsi linier, serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi linier, memahami bentuk umum fungsi linier dan menggambar grafiknya, memahami bentuk umum fungsi kuadrat dan menggambar grafiknya, memahami bentuk umum fungsi rasional dan menggambar grafiknya. Nah, baik, Ibu akan menampilkan PPT. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Siapa yang akan membacakan? Saya, Bu. Pertama. Nah, ya. Baik, Eka, silakan. Suatu tempat seperti mal dan melihat tarif parkir sebagai berikut. Parkir untuk mobil 1 jam pertama 4.000 dan untuk jam berikutnya 3.000. Sehingga seorang yang memarkir mobilnya selama 3 jam harus membayar biaya parkirnya 10.000. Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah pergi ke suatu tempat dan tempat tersebut memiliki tempat parkir? Pernah, Bu. Nah, ketika kalian parkir di suatu tempat, apakah terdapat tarif untuk parkir? Iya, Bu, ada. Dari pernyataan pada PPT yang telah dibacakan oleh Eka, apa yang dapat kalian ketahui? Pernyataan Ada yang, ya. Saya, Ibu. Baik, Kamila.
Ya, pada pernyataan tersebut itu merupakan salah satu contoh kehidupan sehari-hari dari fungsi ibu. Ya, kamu benar. Nah, selanjutnya, kasus yang kedua, apakah ada yang ingin membacakannya? Saya, Bu. Ya, baik, dipersilahkan. Baik, setiap orang yang berjalan untuk berpindah tempat dari tempat yang ke satu tempat yang lain tentu saja memiliki kecepatan. Saat berjalan, seorang bisa mempercepat, memperlambat, bahkan berjalan dengan kecepatan tepat. Nah, dari kasus tersebut, coba kalian analisis. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari kasus tersebut? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, baik, Nindi. Kasus tersebut untuk melihat suatu jarak dan kecepatan bukan, Bu? Ya, jawaban Nindi benar. Sudah tepat. Apakah yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, baik. Silakan ya, Kak. Kasus tersebut juga merupakan salah satu penerapan dari fungsi, Bu. Ya, jawaban Eka sudah tepat. Nah, dari PPT yang Ibu tanyakan, apakah ada yang ingin dari PPT yang Ibu tanyakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Jika dirasa cukup, selanjutnya untuk memahami materi fungsi, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, untuk melakukan diskusi, dan Ibu akan memberikan LKPD serta bahan ajar sebagai bahan diskusi untuk kalian. Nah, untuk kelompok 1 itu Eka dan Dila, kelompok 2 Mila dan Nindi, kelompok 3 Elda dan Adilvi. Nah, nanti secara berkelompok kalian berdiskusi melalui breakout room yang akan Ibu buat terkait LKPD yang Ibu berikan. Nah, untuk link LKPD-nya akan Ibu kirimkan sebentar ya. Berikut untuk link LKPD-nya. Nah, apakah breakout room-nya sudah muncul? Sudah, Ibu. Belum, Bu. Oh, belum. Ya. Bagi yang sudah muncul, bisa langsung masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Untuk room 1 kelompok 1, room 2 kelompok 2, dan room 3 untuk kelompok 3. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Apakah ada kendala dalam berdiskusi? Atau ada yang masih dibingungin dari LKPD yang sudah Ibu berikan? Mungkin sampai sekarang masih bisa dipahami, Bu. LKPD-nya Bu. sudah dilihat? Sudah, Ibu. Ya, baik. Selamat mengerjakan ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Jika sudah selesai, langsung kembali ke room utama ya. Baik, Bu. Baik, Terima Bu. kasih. Ya, sama-sama. Kegiatan 1. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait LKPD yang Ibu berikan? Iya, Bu. Izin bertanya di nomor 1, Bu. Ya, silakan. Nomor 1 itu berarti yang ditanyain pengguna telepon pada tahun 2005 ya, Bu? Iya, benar, Nindi. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk berdiskusi. Nanti kalau sudah selesai, kembali ke room utama. Baik, Ibu. Selamat mengerjakan. Ya. Bagaimana kelompok 3? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Apakah Sudah ada, Bu. LKPD-nya sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi ya. Nanti kalau sudah selesai kembali ke room utama.
Baik, Ibu. Selamat Bu. mengerjakan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Kelompok yang lain apakah sudah selesai? Baik, apakah ada yang ingin menyampaikan hasil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, apakah ada yang ingin menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Saya, Ibu. Ya, baik, silahkan Kamila. Iya, izin share screen ya, Ibu. Iya, Kamila. Iya, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, banyaknya pengguna seluler di Indonesia pada tahun 2005 itu berjumlah 44.200.000 orang. Nah, ini tuh didapat dari banyaknya pengguna telepon seluler itu fx sama dengan 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7. Dengan x-nya itu sama dengan 0, mempresentasikan tahun 2000. Kemudian, pada tahun 2005, X-nya itu sama dengan 5. Maka banyak pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2005 yaitu Fx sama dengan 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7. Kemudian kita substitusi X-nya sama dengan 5. F5 sama dengan 1,3 dikali 5 dikuadratkan ditambah 1,6 dikali 5 ditambah 3,7 sama dengan 32,5 ditambah 8 ditambah 3,7. Hasilnya sama dengan 44.200 juta orang. Jadi, banyaknya pengguna seluler, telepon seluler di Indonesia pada tahun 2005 adalah 44.200.000 orang. Sekian, Ibu. Baik, nomor 2, apakah ada yang ingin menjawab? Nomor 2 disampaikan oleh Nindi, Bu. Ya, baik, silakan Yang Nindi. sama. Ya, jadi untuk nomor 2, banyaknya bola tanah yang harus disediakan Anita adalah 314 bola tanah. Nah, setiap susunan bola tanah mengikuti pola segitiga, yaitu 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Banyaknya bola tanah yang harus disediakan dihitung dengan cara menjumlahkan banyak bola tanah dari susunan pertama sampai susunan ke-10. Kemudian menambahkan bola tanah pengganti untuk persediaan apabila ada bola tanah yang rusak selama pameran yang banyaknya sekitar 10% dari total bola tanah yang disusun. Sehingga didapat banyaknya bola tanah yang harus disediakan adalah 314 bola. Seperti itu, Bu. Terima kasih kepada Kamila dan Nindi yang udah nyampein hasil diskusinya. Nah, sekarang bagaimana kelompok lain? Apakah ada jawaban yang berbeda? Kelompok kami, Bu, berbeda di nomor 1. Jawaban kelompok kami yaitu 53.950 orang, Bu. Nah, mungkin biar teman-teman lainnya lihat, kelompok 1 boleh share screen hasil diskusinya ya. Baik, Bu, izin share screen ya. Iya. Diketahui banyak pengguna telepon seluler FX 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7. Jika tahun 2000 X sama dengan 0, sehingga tahun 2005 X sama dengan 5. Yang ditanyakan yaitu banyak pengguna telepon seluler pada tahun 2005. Fx sama dengan 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7. F5 sama dengan 1,3 dikali 5 kuadrat ditambah 1,6 dikali 5 ditambah 3,7. F5 sama dengan 42,25 ditambah
8 ditambah 3,7. Maka hasilnya 53.950.000 orang. Jadi pengguna telepon seluler pada tahun 2005 itu sebanyak 53.950.000 orang, Bu. Nah, kelompok lain bisa menganalisis hasil diskusi dari kelompok 1 ya, apakah terdapat kekeliruan. Ibu maaf, sepertinya terdapat kekeliruan di kelompok 1 pada bagian 1,3 dikali X kuadrat. Nah, itu seharusnya X-nya itu diberi tanda kurung, lalu dipangkatkan, setelah itu baru dikali dengan 1,3. Oh iya, Bu, salah. Terima kasih, Nindi. Nah, baik. Jika sudah ketemu kekeliruannya di mana, diperbaiki ya, Eka dan Dila. Baik, Ibu. Untuk nomor 2, apakah semua kelompok jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sudah sama, Bu. Sudah sama, Bu. Nah, baik. Terima kasih untuk kelompok yang sudah menampilkan dan sudah berdiskusi. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah LKPD yang Ibu berikan sudah dipahami? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jika sudah, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Jadi yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu apabila A dan B himpunan, maka hubungan atau pemasangan anggota A dengan anggota B disebut relasi, Bu. Lalu apabila antara anggota A dan anggota B tidak ada hubungan, maka himpunan A dan B tidak berelasi. Lalu selanjutnya, fungsi merupakan relasi yang memetakan, memasangkan, atau mengawankan setiap anggota di himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Iya, tepat sekali Dila. Kita beri tepuk tangan untuk Dila. Nah, karena waktunya sebentar lagi habis, silakan kumpulkan hasil diskusi kelompok kalian ke grup WhatsApp. Nah, jika ada kekeliruan dalam menjawabnya, segera diperbaiki. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Sudah cukup, Bu, dari saya. Jika cukup, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan serta terus semangat belajar ya. Iya, Ibu. Baik, Bu. Ya, Ya, Ibu. Bu. Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mungkin cukup sekian dari video pembelajaran micro teaching yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.